yang ngajar dari bervariasi. Yang ngajar dari Simolek, ngajar dari kawan-kawan VCT, alumni VCT, ngajar dari industri, ngajar dari beberapa yang memang kita anggap perlu sehingga skill IT, bahasa Inggris yang punya IT, atau dia bisa presentasi dalam bahasa Inggris, itu menjadi bagian daripada proses yang dia kembangkan akan datang. Ini yang terus kita develop bersama. Apa sih pentingnya? Sekarang kan waktu 3 tahun yang lalu kita coba mengembangkan seseorang yang punya skill bisa menjadi koordinator pertemuan dan sebagainya. Dan ini memengaruhi kurikulum yang ada. Kita sudah diskusi dengan kawan-kawan dengan perguruan tinggi dan SMK kelompok sekretaris. Jadi office sekretaris dan sebagainya. Mungkin yang akan datang itu 3-4 sekretaris itu akan diambil oleh satu sekretaris yang punya kompetensi-kompetensi tadi saya bilang. Dan gajinya tinggi. Dan dia bisa dimanapun juga. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Kenapa VCT bagian yang penting dalam perubahan kurikulum. Kalau kita mau perusahaan kita atau di mana anak-anak itu nanti akan bekerja, itu menyebabkan perusahaannya akan lebih efisien dan bisa survive. Ini salah satu manfaatnya. Dan mana sertifikat akan kita lihat seberapa jauh nanti kita bisa kembangkan bersama. Lihat kerajinan anak-anak. Yang jelas mereka harus punya latihan untuk memanfaatkan Webex, memanfaatkan Zoom, memanfaatkan Google Meet. Jadi 2 dari 4 Vicon dia sudah lakukan. Dan ini akan dibantu oleh kawan-kawan dan mentor yang dari Jawa Barat. Saya minta timnya Pak Hendra dan Bu Dini, ada Pak Bayu di situ yang kemarin merupakan instruktur batch ke-6 untuk membantu menyiapkan adik-adik siswa kelas 3 yang baik dari Jawa Barat maupun Jawa Tengah sebagai salah satu yang kita coba upgrade kompetensi IT-nya sehingga bulan Mei tahun depan itu harapan kita ada 3 sampai 5 skill baru yang dia punyai yang akan memudahkan dia bekerja baik itu dalam negeri maupun di Asia Tenggara. Ini yang harapan kita. Terus, nah ini sebetulnya sebagian daripada industri 4.0 yang 2017. Sekarang ribut 4.0 itu yang grafik itu tadi. Ini yang bisa Anda lihat, Anda bisa pelajari nanti akan kita kirim ke masing-masing file, ke masing-masing peserta untuk sebagai referensi apa tujuan. Dan kita Science bersama timnya Bu Dini itu sudah membuat buku juga detail tentang VCT ini. Dan VCT ini sendiri kita ambil dari salah satu yang industri 4.0, jadi virtual assistant atau virtual coordinator. Ini hanya salah satu dari 23 4.0, di mana koordinasi, komunikasi, creative thinking itu kita kembangkan bersama. Jadi ini adalah bagian daripada emerging technology yang terus kita garap bersama di masa mendatang. Ini apa dasar hukumnya? Dasar teknologinya adalah ini. Jadi ini terus kita develop dan di Indonesia sudah sampai batch ke-7. Ini akan cobakan batch ke-7 tapi khusus batch 7 yang VCT plus. Jadi plusnya 3 sampai 4 item sehingga kita akan amati perkembangan selama setahun anak-anak kita ini yang kelas 3 seberapa skill, berapa berkembang, seberapa cepat dia mendapat pekerjaan, seberapa cepat dia bisa masuk ke dalam perusahaan dan sebagainya. Dengan ilmu-ilmu yang kita undang dari industri langsung bisa mengajarkan. Memang dalam proses perjalanannya akan banyak kendala, tapi kendala itu harus diselesaikan bersama di dalam pengembangannya. Terus, saya ceritain apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan. Jadi banyak tugas ini hanya secara garis besar saja. Tugasnya 2 kali presentasi, 2 sebagai host, 2 kali moderator. Tapi di sini
ditambahkan tidak hanya Webex saja, tapi Zoom juga. Karena saya bolak-balik ikuti Zoom, tidak semua orang menjadi host yang handal. Artinya apa? Begitu banyak ribut, nggak bisa mematikan dari pusat dan sebagainya. Karena itu skill yang harus diperhatikan juga tentang Google Meet. Jadi banyak meeting-meeting yang perlu ditambahkan di dalam program-program ini hingga skillnya bertambah. Ini salah satunya. Jadi nanti kita rancang bersama. Dan untuk yang VCT ini, kita rancang pendaftarannya dari hari ini siang atau sore nanti, begitu flyer dan linknya selesai, itu sampai hanya tanggal 17. Mungkin tanggal 17 siang kita mulai penjelasan awal detailnya, terus kemudian sampai maksimal 15 November. Jadi waktu sebulan itu silakan berinteraksi, menyelesaikan tugas-tugas sehingga bagian dari proses ini. Paralel dengan itu, tanggal 16 sampai tanggal 28, dari Decoding juga memberikan suatu informasi bagaimana membaca grafik. Dan nanti pada bulan berikutnya, kita akan lihat perkembangannya dari dua kegiatan ini, apakah kita akan masuk yang Python, mungkin pertengahan November sampai pertengahan Desember. Kemudian yang program lainnya kita akan lihat dan kita masukkan paralel juga tentang X-Play, salah satu kemungkinannya itu. Jadi ada beberapa yang terus kita berikan informasinya, trainingnya secara cepat. Di sini akan kita lihat siapa yang cerdik dan siapa yang bekerja sama dengan temannya dan saling menolong, dia akan mendapatkan banyak ilmu yang terkini atau yang aplikatif ini ya. Tapi kalau wah ini nggak bisa, ini tergantung saya ulangan umum ini, ya sudah, berarti tidak bisa membagi waktu dan berinteraksi satu sama lain, karena ini yang kita inginkan adalah interaksi satu sama lain, antar sekolah, antar guru dan sebagainya, diatur oleh kelompok-kelompoknya. Jadi kelompok yang PGRI Jabar, kelompok yang K20 Jawa Tengah, ada kelompok maritim, sama kelompok APKS yang sudah bekerja sama dengan kami, dari Xiaomi Center. Kita akan lihat 4 kelompok ini ya. Kelompok kelima adalah PENS, Politeknik Elektronika Surabaya. Ada 100 mahasiswa kita yang juga kita berikan kesempatan, sama kelompok UNPAD, perikanan yang kita ajari hal tersebut. Karena kita sudah mendorong ke arah big data untuk aplikasi-aplikasi yang terkini dan menjadi bagian daripada pembelajaran yang akan datang. Terus, Bu. Ini contoh sertifikat nanti akan kita bahas bersama Bu Ina dari Kitab Science sama Pak Alfa, siapa yang tanda tangan dari tiap. Itu ada, mungkin kita akan rancang ada 3 sampai 5 training yang termasuk salah satunya dari Yosa, dari Decoding yang free, tapi diberikan juga yang harus berbayar. Di Xiaomi Center itu juga ada beberapa yang berbayar, silahkan aja untuk siapa yang merasa perlu memperdalam, nanti kesempatan kita berikan. Terus, Bur. Nah, ini contohnya, ini 800 peserta, 1-2 seluruh Indonesia. Sekarang sih kita coba hanya di Pulau Jawa, tapi nanti kita lihat kalau di luar Jawa, karena yang kita pegang adalah sekolahnya. Kalau yang kemarin yang kita lakukan 1 sampai 6 adalah pribadinya. Nah, sekarang yang kita coba kembangkan itu sekolah-sekolahnya, jadi ada dari yang Jawa Barat 22 sekolah, Jawa Tengah 20 sekolah, yang sinergi dengan PENS itu adalah 13 sekolah, kemudian yang APKS itu 20 sekolah, yang dengan UNPAD itu sekitar 7 sekolah, yang kita akan rangkul untuk bertanggung jawab terhadap mahasiswa atau siswa di situ, yang ilmunya kita tambahkan supaya mereka punya kelebihan pada yang lain, kira-kira itu. Terus, Bur. Terus ini judulnya tiganya sekitar 2.300 peserta terus yang lolos. Nah ini yang kemarin yang batch ketiga terus 2.300 lulusnya, batch 4-nya 3.400. Jadi ini distribusi orang-orang yang lulus VCT tapi hanya Webex. Yang batch 7 ini Webex plus Zoom plus Google Meet. Ya minimal tahu bagaimana memanfaatkan itu. Terus, Bur. Ini yang batch keempat dari 15.000, rata-rata peserta kita 14 ribuan, 3 angkatan. Kemudian yang batch kelima, batch ke-6 tetap tinggi, tapi yang lulus juga terlalu sedikit.
Jadi yang batch 4, batch 5, batch 6 kemarin yang Jawa Barat dan Jawa Tengah, DIJ, dan kita juga masuk batch 7 khusus untuk 70 sekolah ini sendiri. Terus, nah ini contoh banner-bannernya. Terus, oke, saya kira itu. Kalau yang lain ada program-program yang kita coba kembangkan bersama Siamio tentang yang lain. Saya cerita sedikit tentang VCT. Pak Bayu mau tambahkan? Ada Pak Bayu? Ya, Pak Gatot. Silakan Pak Bayu, tambahkan pengalaman Anda dengan Bu Dini, dengan Tikomdik, dan Kitab Science untuk yang batch ke-6 Jawa Barat, di mana kita merekrut 1.100-an lebih instruktur, alumni VCT 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita ingin masuk, kita eksperimen Jawa Barat untuk memperbanyak guru-guru yang mengerti tentang virtual coordinator. Silakan Pak Bayu, kalau Anda punya tinggal Pak Bayu bisa dikembangkan bersama sebagai presenter kalau ada yang dipresentasikan. Silakan Pak Bayu. Iya, terima kasih Pak Gatot. Mohon izin untuk share screen barangkali. Baik, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Globe presenternya sudah ada di saya. Bapak Ibu yang hadir di room ini mohon izin untuk share. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mohon izin perkenalkan, saya adalah Bayu Agung Hanggana, perwakilan dari tim virtual koordinator Provinsi Jawa Barat. Ya, oke. Mohon izin untuk berbagi sedikit mengenai apa yang sudah kami lakukan di Jawa Barat secara khusus, yang tentunya dikembangkan tidak lepas dari apa yang sudah pernah kami terima ketika menjadi peserta baik di batch 1, batch 2, dan seterusnya oleh Simeo Sekretariat di Thailand, kemudian juga Tikomdik, kemudian juga Simeo Kitab Science, sampai akhirnya kami selesai menyelenggarakan VCT Virtual Coordinator Training sampai batch 6, menuju batch 7 mengikuti program ini. Baik Bapak Ibu, ini adalah alumni Virtual Coordinator Training yang khusus di Jawa Barat, mulai dari batch 1 yang dimulai dari akhir 2018 dan awal 2019 sampai dengan batch 6 kemarin. Kami sudah menghasilkan alumni sebanyak 3.157 orang dari seluruh wilayah 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, dengan sebaran yang bisa Bapak Ibu lihat di layar saat ini. Ya, ini keseluruhannya. Nah, kemudian di batch 6 kemarin memang Jawa Barat sedikit berbeda, mengingat penyelenggaraannya secara mandiri dilakukan oleh Jawa Barat di bawah naungan UPTD Tikomdik Disdik Jawa Barat dengan Simeo Kitab Science. Ini adalah progres yang ada di batch 6 kemarin. Jadi kami menerima pendaftaran sebanyak 3.131 orang dari Jawa Barat dan luar Jawa Barat. Karena sedemikian banyak peserta saat itu, maka kami memutuskan untuk membagi peserta ini ke dalam 15 grup. 13 KCD yang memang secara SOTK ada di Jawa Barat, ditambah 2 wilayah secara khusus kami bagi untuk wilayah luar Jawa Barat. Dalam perjalanannya dengan segala bentuk seleksi alam yang terjadi, kami berhasil meluluskan sebanyak 1.111 orang di batch 6 sebanyak 54,83%, dengan skill set yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gatot sebelumnya, bagaimana memanfaatkan online form atau formulir online, kemudian mengolah video conference, kemudian membuat digital promotion dan lain sebagainya, sampai dengan akhirnya ke publikasi digital dalam bentuk video dengan mengoptimalkan YouTube sebanyak 1.111. Nah, yang membahagiakan dari kegiatan VCT itu adalah bukan
skill set dasarnya saja sebetulnya, tapi apa yang sebetulnya diperoleh oleh peserta selama proses kegiatan. Karena dari semua peserta yang ada, mereka punya kewajiban untuk presentasi atau bertugas sebanyak 6 kali. Nah, dari 6 kali itu, 2 diantaranya adalah mereka wajib bertindak sebagai narasumber dengan materi yang mereka susun sendiri, dengan bahan yang mereka buat sendiri, sehingga dalam proses perjalanannya, semua peserta di VCT itu sebetulnya secara langsung maupun tidak langsung, mereka menerima satu sharing informasi sebanyak 1000 lebih materi. Yang di kehidupannya, yang kehidupan keseharian, kemudian di proses pembelajaran, itu mereka tinggal memilih mana yang kira-kira kompatibel dengan kebutuhan mereka sesuai waktunya. Ini adalah tim kami membagi ke dalam 13 wilayah plus 2 kalau yang kemarin, dengan dikomandani oleh Ibu Dini Siti Anggra ini, sebagaimana terlihat pada layar. Kemudian ada Bu Farida, Bu Reni, Pak Anwar, saya, Bayu, kemudian ada Pak Hari, ada Bu Fitrahmi, ada Bu Neni, Pak Hendra, Pak Saifuddin, Bu Nung, Pak Ferdi, Bu Ida, Pak Fikri, Pak Alam, Bu Luki, dan Bu Tin. Nah, beberapa di antaranya juga hadir di ruangan ini saat ini. Kami berkolaborasi untuk menyelenggarakan virtual coordinator training. Nah, yang menjadi fokus lain dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah bahwa apa yang kami berikan itu tidak semata-mata bagaimana cara menggunakan formulir online dan lain sebagainya, namun kami juga memfokuskan pengembangan soft skill, terutama 4C terkait dengan pembelajaran abad 21, karena di prosesnya peserta yang berhasil itu adalah memang yang mereka menerapkan bagaimana mereka berpikir kritis dan kreatif untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, bagaimana mereka berkolaborasi dengan rekan lain di kelompoknya, dan bagaimana mereka berkomunikasi, mengkomunikasikan apa yang mereka siapkan untuk didiseminasikan ke orang lain, seperti itu. Ini adalah tabel peserta dari batch 6 untuk wilayah Jawa Barat. Sebarannya seperti ini, dengan total peserta 3131 orang yang mendaftar, dengan lulusan tadi 1111 orang. Ini khusus untuk batch 6 kemarin, kami di bawah naungan Tikomdik dan Sikis, sehingga materinya pun agak berbeda, yaitu bahwa kami menambahkan skill set berupa diseminasi, kemudian juga dari Sikis sendiri khusus itu menyampaikan materi mengenai STEM. Jadi ada tambahan skill lain di samping skill set dasar yang memang diberikan di setiap kegiatan VCT, yaitu diseminasi dan juga informasi wawasan mengenai STEM yang diberikan langsung oleh tim dari Simeo Kitab in Science. Nah, dari sini, dari kegiatan ini, kami di Jawa Barat pun menggelontorkan beberapa program lain di bawah koordinasi dengan Tikomdik. Yang pertama ada Seroja, ini Sarasian Online Jawa Barat, yang tujuannya adalah untuk mendiseminasikan ilmu yang terkini dan lain sebagainya. Yang saat ini kita sudah selesai running sampai dengan 48 episode, yang kemarin terakhir kita membahas mengenai asesmen kompetensi minimum. Kemudian Jabar Teacher Chatter atau GTC, ini khusus untuk Bapak Ibu Guru. Sebetulnya tidak tertutup Bapak Ibu Guru, tapi juga siswa jika memang ada yang mau bergabung untuk melatih kemampuan berbahasa Inggris. Di sini semuanya dilatih bagaimana melancarkan berbicara bahasa Inggris, walaupun dalam penyampaiannya memang peserta pun tidak harus 100% berbahasa Inggris, boleh dikombinasikan dengan bahasa Indonesia jika memang ada kesulitan. Nanti akan ada tim, ada coach yang membimbing secara khusus untuk menyempurnakan kemampuannya. Ini adalah tujuannya.
yang dilaksanakan setiap hari Kamis malam. Kalau khusus di tim kami juga ada yang memang sudah bersertifikat Google Certified Trainer dan juga Google Certified Innovator langsung dari Google. Kebetulan bertugas di GTC, mengelola GTC. Sehingga kalaupun besok di batch 7 memang membutuhkan yang Google Meet dan juga Zoom, terutama Google Meet, how to mengoptimalkan Google Meet, itu sumber daya kami sudah cukup mumpuni seperti itu. Ya, ini juga kemarin pada saat awal pandemi, Tikomdik Disdik Jabar kemudian memberdayakan SDM dari alumni VCT itu menyelenggarakan video conference pembelajaran daring dalam waktu kurang lebih 1 bulan waktu itu, yang dihadiri setiap pertemuan itu bisa mencapai 500 lebih siswa. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan Pak Gatot untuk bagaimana pengalaman kami di Jawa Barat mengembangkan virtual koordinator sampai dengan saat ini, sehingga banyak program yang bisa dihasilkan juga diturunkan dari kegiatan VCT tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu atas masukannya. Jadi Bapak Ibu, memang yang di Jawa Barat kita coba sinergi dengan unit-unit yang terkait di provinsi, termasuk juga di Jogja. Di Jogja juga kita sinergi dengan Tikomdik karena kita ingin kita sudah cukup mencetak cukup banyak VCT, kemudian di tiap provinsi ada Tikomdik yang kita gandeng maupun GTK-nya untuk melakukan diseminasi secepat sebanyak mungkin di masing-masing provinsi, karena kita melihat dari programnya itu dalam arti kata SMA, SMK, SLB di bawah wewenang provinsi, SD, SMP di bawah wewenang kabupaten kota. Nah, ini ya terus kita sinergikan dengan Xiaomi Center dengan Kemdikbud untuk bisa makin banyak yang mengerti, apalagi sekarang dengan adanya sekolah online ini jadi lebih cepat lagi untuk menguasai skill set yang baru. Oke, terima kasih Pak Bayu sekali lagi. Ini yang informasi singkat tentang VCT. Jadi berikutnya lagi saya minta Pak Yosa dari Decoding yang akan menjelaskan tentang pemanfaatan grafik industri, apa yang diperlukan industri bila anak itu kerja. Pak Yosa sudah on dan Pak Yosa dalam sistem Pur. Ya. Halo Pak Yosa. Silakan Pak Yosa, sudah saya beri akses untuk menjadi presenter. Oke. Pak Yosa adalah salah satu industri yang ada di Bandung, yang dia nanti Anda dengarkan cerita apa yang sudah dia latih banyak dari perguruan tinggi untuk bisa masuk dalam sistem industri IT di Indonesia. Silakan Pak Yosa. Bentar. Ya, terus terang nggak terlalu familiar dengan Webex. Saya harus Nggak apa-apa. menyesuaikan sebentar. Yeah. Oke. Karena saya biasanya pakai Google Meet, jadi nggak biasa nih. Nggak apa-apa, tenang aja, kok ceritanya. Oke. Siap. Baik Bapak Ibu. Cukup kecil untuk tidak terlalu menunggu. Oke. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat ya. Saya Yosa dari Decoding. Sehari-hari saya adalah data scientist ya di Decoding. Kalau ditanya kerjaan data scientist itu kerjanya apa, ngolah data, Mas? Jawaban yang paling benar adalah kerjaan data scientist itu setiap hari adalah menjawab pertanyaan orang. Jadi apapun pertanyaan tim decoding tentang statistik decoding itu saya harus bisa jawab. Nah, jadi prinsipnya adalah saya harus bisa menguasai semua aspek data di decoding. Nah, sebenarnya decoding itu apa sih?
Jadi Decoding itu adalah sebuah perusahaan, kalau sekarang mungkin banyak yang menyebut startup gitu ya. Nah, tapi kami sudah mulai sejak 5 tahun yang lalu, jadi startupnya udah 5 tahun yang lalu. Sekarang sudah jadi company, sudah jadi perusahaan. Kami adalah platform edukasi teknologi. Jadi sentral kami adalah bagaimana menghasilkan lulusan teredukasi yang sesuai dengan standar industri. Saat ini kami punya 350.000 member dari seluruh Indonesia, dari hampir 500 kota, dan ada 65 kelas, kami punya 1.000 event lebih selama 5 tahun ini, kami punya 300 tawaran pekerjaan, dan kami punya 190 lomba yang pernah diadakan atau sedang diadakan oleh Decoding. Kami cukup beruntung, kami punya atau mendapatkan kepercayaan dari industri ya. Saya rasa logo-logo di layar saya tidak asing untuk Bapak Ibu. Jadi kami adalah satu-satunya Google Authorized Training Partner di Indonesia, dan kebetulan juga dipercaya oleh industri yang lain, IBM, Samsung, Alcatel, Microsoft, AWS, dan sebagainya. Ini nanti bisa dilihat sendiri ya, jadi kalau Bapak Ibu pengen lihat, saya terus terang nggak menyiapkan paparan karena Pak Gatot ngomongnya setengah jam yang lalu ya. saya ditodong Pak Gatot setengah jam yang lalu, jadi ya ini adalah ini profil tim kami. Kalau pengen lihat nanti bisa dilihat di webnya Decoding. Untuk memperpendek waktu, saya ingin masuk langsung ke sebenarnya Decoding itu menawarkan apa. Nah, jadi Decoding ini sebagai platform education technology, pastinya kami menawarkan pembelajaran ya. Di atas ini ada akademi, kalau challenge itu lomba, ada event, ada lowongan pekerjaan, dan seterusnya. Tapi core-nya adalah kelas-kelas yang tersedia untuk teman-teman yang ingin belajar, baik melalui yang gratis ini ya, yang tag-nya gratis, mau daftar tinggal daftar aja. Ada kelas-kelas yang misalnya berbayar. Nah, itu yang disebut oleh Pak Gatot, ini kelas belajar dengan Python ini berbayar, tapi saya udah komitmen sama Pak Gatot, yang lulus kelas gratis, kelas visualisasi data, nanti saya kasih kelas yang ini. Nah, misalnya contoh nih kelas C kami yang gratis itu 13.000 siswa, yang belajar Java ada 39.000, kemudian ini yang paling banyak kelas yang untuk belajar membuat aplikasi Android untuk pemula 87.000. Jadi kalau saya guyonan dengan Pak Gatot, sebenarnya mungkin saya itu termasuk SMK atau universitas yang paling besar gitu, karena yang diajar siswanya puluhan ribu gitu. Ya, tapi tentunya ini selama sekian waktu ya, jadi nggak saat ini 87.000 siswa sedang belajar, tapi ini sudah dan sedang belajar. Nah, ini kan, waduh, ini kelasnya ada 65 gitu kan, ada mau belajar apa aja ada gitu. Wah, susah nih saya, gimana caranya? Nah, kita persingkat lagi, kita permudah lagi. Nah, setelah Anda lulus, Anda itu mau jadi apa? Anda mau jadi Android developer, ada kelasnya 6, Anda lihat mulai dari dasar. Anda mau jadi cloud developernya pakai platform Azure, ada 2 kelas. Anda mau belajar jadi front-end developer, kelas akademinya ada 4, silahkan dicoba. Mau jadi iOS developer ada 5, VR ada 3, dan seterusnya. Nah, hari ini yang jadi topik adalah machine learning. Jadi machine learning ini katanya lama-lama kita bisa jadi kalah dengan mesin gitu ya. Manusia memprogram mesin, tapi nanti kita dikalahkan oleh mesin. Menurut saya sih itu enggak ya, selama ya kita tahu yang diprogram apa gitu. Nah, kalau kita nggak tahu yang program asal ya bisa jadi kita dikuasai sama mesin gitu. Tapi kalau selama kita tahu, ya harusnya sih nggak akan ada istilahnya kayak Terminator itu yang mesin menguasai manusia. Nah, kita ngomong machine learning ini. Kalau kita lihat, machine learning ini kelasnya apa aja sih gitu ya. Oke, kita lihat lah. Nah, kalau belajar machine learning itu, ini ada deskripsinya ya.
pakar dalam menggunakan data untuk model pelatihan dan seterusnya. Kurikulum ini kita bangun bersama IBM dan Google. Ini jarang ya. Jadi kalau di industri itu kan biasanya IBM, Google gitu ya.